Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Saya akan melanjutkan cerita tentang kontrakan angker. Selamat mendengarkan dan awas di belakangmu. Selamat datang orang-orang penakut yang kalau ke kamar mandi tengah malam lari. Kembali lagi di channel Pagi Mencekam. Kali ini saya akan melanjutkan cerita seram yang berjudul Kontrakan Angker. Selamat mendengarkan dan awas ada di belakangmu. Pak Heri mencariku sambil bersiul. Aku menahan tangis dan bersembunyi di balik tumpukan kardus. Dia memanggil namaku. Suaranya sangat mengerikan. Tidak butuh waktu lama lagi bagi Pak Heri untuk menemukan persembunyianku. Dia langsung membuka lakban yang menyegel mulutku. Seketika, aku berteriak sekuat tenaga. Dia malah tertawa dan menarik kakiku lalu menyandarkan tubuhku ke dinding. "Jason, mulai saat ini kamu jadi anakku ya. Dan ruangan ini bakal jadi kamar kamu sekarang," kata Pak Heri. Aku menolak. Aku pun meludahi wajahnya. "Aku gak sudi jadi anakmu, dasar pembunuh." Namun, dia tak marah. Pak Heri malah tertawa terbahak-bahak. "Saat pertama lihat kamu, aku langsung teringat anakku. Dan satu-satunya cara biar kamu menjadi anakku adalah membunuh orang tuamu. Maafkan aku ya, jangan khawatir, kamu pasti lebih bahagia jadi anakku. Lagi pula semenjak ayahku meninggalkan diri, rumah ini jadi milikku. Jadi kamu bebas tinggal di sini selamanya." "Gak mau! Tolong! Pak, keluarkan aku dari sini!" Aku nangis lagi. Aku tidak menyangka kalau kontrakan ini menjadi malapetaka bagi keluargaku. "Jangan nangis dong. Kan ada ayah di sini. Kamu lapar ya? Sebentar ya, ayah carikan makanan dulu," katanya sambil mengecup keningku. Dia lalu naik ke permukaan. Tak lama kemudian, Pak Heri kembali dengan membawa kardus plastik hitam. Entah apa isinya. "Nah, ini nak, ayah bawa makanan buat kamu." Dia menunjukkan isi plastik hitam itu. Aku langsung mual ingin muntah. Bahkan saat belum melihat isinya, aku mencium bau menyengat. Ternyata di dalam plastik itu ada genangan telur busuk. Entah dari mana dia mendapatkannya. Pak Heri memasukkan telunjuknya ke dalam plastik, lalu mengaduk-aduk telur busuk itu. "Ini enak," katanya sambil menjilati telunjuknya. "Tolong, jangan Pak, aku gak mau," teriakku sambil menangis. "Ini enak kok, buka mulut kamu." Dia memegang kepalaku, memaksaku agar memakan telur busuk itu. Aku mengibaskan plastik itu dengan kepalaku sendiri. Seketika saja plastik jatuh dan telurnya acak-acakan ke lantai. Lagi-lagi Pak Heri tidak marah. Dia malah tersenyum sambil mengelus-elus kepalaku. "Ya udah kalau kamu gak mau, nanti ayah carikan makanan yang lebih enak lagi ya. Sekarang ayah mau melukis dulu." Dia naik ke permukaan dan kembali membawa peralatan lukisnya. Dia lalu menyeret kursi lipat yang tergeletak di sudut ruangan. Yang bikin aku bergidik ngeri yaitu Pak Heri mendudukkan jasad suami ibuku yang sudah tak berkepala. Ini bakal jadi karya seni yang hebat. Tubuh tanpa kepala. Dia tertawa terbahak-bahak dan mulai melukis. "Kau lihat ayahmu ini melukis. Siapa tahu kelak kamu bakal jadi seniman handal seperti ayah," kata Pak Heri sambil menoleh kepadaku. Dia tersenyum ramah. Aku tidak menjawab. Tapi air mataku terus menetes. Tubuhku kini bergetar kedinginan. Kepalaku juga terasa sakit. Darah membasahi wajahku. Benturan tadi sangat keras. Aku heran kenapa aku masih bisa bertahan hidup dengan kondisi seperti ini. "Aduh, catnya habis. Padahal belum selesai. Ayah mau ambil cat dulu ya. Tolong jagain lukisan ayah." Dia lalu naik lagi ke permukaan.
Mayat lelaki tanpa kepala yang duduk di hadapanku benar-benar menakutkan. Ini adalah momen paling horor dalam hidupku. Ditambah lagi ruangan ini yang begitu hening. Aku hanya mendengar suara tangisku sendiri yang tertahan dan sesenggukan. Semakin lama ruangan ini semakin mengerikan. Ku coba memejamkan mata agar tidak terus-terusan melihat jasad tanpa kepala di hadapanku. Tak lama kemudian ku dengar suara kursi berderit. Saat membuka mata, jasad tanpa kepala itu berdiri di hadapanku. Aku berteriak sekeras mungkin, lalu meringsut untuk menjauh dari jasad yang tiba-tiba hidup kembali. Sialnya, jasad itu malah mendekatiku. Dari kejauhan, aku juga melihat kepalanya menggelinding ke arahku. Aku benar-benar takut. Tapi, tali yang mengikat kaki dan tanganku begitu kuat dan tak bisa ku lepas. Kepala itu kini benar-benar ada di hadapanku. Matanya perlahan terbuka. Bibirnya kemudian tersenyum dan mulai terbuka seperti hendak mengatakan sesuatu. "Jason, ayo kita main." Irihnya, aku berteriak minta tolong. Namun, tak ada seorang pun yang bisa mendengarku. Rasanya aku mau mati saja menyusul kedua orang tuaku. Aku Harry. Aku dari dulu tinggal bersama bapakku di rumah ini. Sedangkan ibu meninggal saat aku masih kecil. Aku ini seorang pelukis. Tapi berbeda dengan pelukis lainnya. Aku suka sekali melukis orang yang sudah mati. Aku yakin kalau bakat melukis ini kudapatkan dari bapak. Sebab ia juga seorang pelukis andal. Bapak juga suka melukis mayat. Koleksi lukisan di kamar itu adalah orang-orang yang sudah bapak bunuh. Mayatnya lalu dia kubur di bawah lantai. Setelah bapak meninggal karena gantung diri, akulah yang melanjutkan bapak sebagai pelukis mayat. Mula-mula aku sering mencuri mayat orang yang baru meninggal. Kudandani mayat itu agar terlihat rapi. Lalu kulukis wajahnya. Sayangnya, jarang sekali ada orang yang meninggal di kawasan ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk membunuh seperti yang dilakukan bapakku. Yang kubunuh tentunya bukan warga sini, tapi orang-orang yang menyewa rumahku. Kubandai mereka semua, tentu sebagai model lukisan. Dan kalau rumahku tidak ada yang menyewa, biasanya aku membunuh pedagang kaki lima yang melintas di depan rumahku. Membujuk mereka untuk masuk ke rumah, lalu kupecekik lehernya dari belakang dengan kabel. Tapi kali ini ada yang tidak biasa. Anak yang sedang kusekap di ruang bawah tanah ini mirip sekali dengan anakku yang sudah meninggal. Aku tidak tega kalau harus membunuhnya. Dia akan kuangkat sebagai anak. Sejak pertama kali melihat anak ini, aku langsung bertekad untuk membunuh orang tuanya. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar aku memiliki anaknya. Sebenarnya, dulu aku tinggal jauh dari kota ini. Aku pernah bekerja sebagai tukang pos dan punya kehidupan yang sempurna. Aku punya istri cantik dan juga anak yang pintar. Namun, semua itu berubah saat satu persatu keluargaku meninggal. Istriku mati karena kecelakaan di tol Cipali, sedangkan anakku terkena kanker. Sejak saat itulah aku kembali ke rumah bapak dan tinggal bersamanya. Setiap bulannya ada saja yang membeli lukisan bapak. Mereka tidak pernah tahu kalau sosok lukisan itu adalah orang-orang yang kami bunuh. Belum ada yang tahu soal pembunuhan ini. Aku lupa berapa jumlah orang yang telah kami bunuh. Sebagian dari mereka kami kubur di halaman belakang. Setelah mengambil cat, aku kembali ke ruang bawah tanah. Kasihan anakku tinggal sendirian. Pasti dia takut melihat jasad tanpa kepala di hadapannya. Sesampainya di ruang bawah tanah, kulihat anakku terkapar, tak sadarkan diri. Ada jasad tanpa kepala berdiri di depan anakku. "Bapak jangan nakut-nakutin anakku dong," bentakku. Aku tahu pasti roh bapakku yang masuk ke dalam jasad itu. Seketika jasad itu lunglai dan terkapar saja. Segera kuhampiri anakku. Satu persatu kulepaskan tali yang mengikat di tangan dan kakinya. Lalu kubaringkan dia di atas kardus. Aku masih bisa merasakan denyut nadinya. Untung saja dia masih hidup. Oh ya, hampir saja lupa. Aku masih punya kerjaan. Mayat-mayat ini harus aku kubur. Takutnya nanti ketahuan sama warga. Segera aku ambil tali tampar di sudut ruangan, lalu mengikatnya pada jasad itu.
Tarik pelan-pelan jasadnya dari di atas permukaan, lalu kuseret ke halaman belakang. Di mana ya? Gumamku sambil menggaruk-garuk kepala. Aku lupa lahan sebelah mana yang ada mayatnya. Halaman rumahku memang cukup luas, tapi seingatku lahan itu sudah terisi penuh oleh mayat. Daripada bingung, kurai cangkul, lalu kugali tanah di sudut pagar. Namun, cangkulku menghantam benda keras dan ternyata lahan itu sudah diisi oleh mayat. Aku pun berjejak kesal, lalu menimbun kembali mayat tersebut. Kuseret jasad tanpa kepala ini ke sudut sebelah kanan, tepatnya di bawah pohon pisang. Semoga saja belum ada mayat yang dikubur di sana. Kuhantamkan kembali cangkulku, sampai kedalaman 1 meter. Lahan itu masih bersih. Belum ada mayatnya. Aku menyeka keringat di dahi. Kemudian kumasukkan mayat lelaki itu ke dalam lubang beserta kepalanya. Aku juga mengambil 2 mayat lainnya yang tak lain adalah kedua orang tua Jason. Aku mengubur mereka dalam 1 lubang. Di atas permukaannya, kutimbun dengan rerumputan. Masih ada 1 masalah lagi. Mobil si lelaki yang kupenggal kepalanya masih terparkir di depan rumah. Aku bingung harus kuapakan mobil itu. Nanti saja biar kupikirkan besok. Yang terpenting malam ini adalah aku harus membersihkan bercak yang berceceran darah di rumahku. Keesokan paginya, ada seseorang yang mengetuk pintu. Siapa pagi-pagi begini ganggu orang tidur? Dengan kesal kubuka pintu itu. Tampaklah 2 orang lelaki di hadapanku. Salah satu dari mereka menyapaku sambil senyum dengan ramah. Dengan Pak Heri? Ya, saya sendiri. Ada apa ya? Tanyaku balik. Kami mau beli lukisan Bapak. Saya dengar Bapak adalah pelukis yang hebat di kawasan ini. Oh, ya silakan masuk. Aku mempersilahkan mereka masuk. Mereka berdua pun masuk sambil melihat-lihat rumahku. Lukisannya di kamar ini, Pak, kataku sambil membuka pintu kamar. Mereka masuk ke galeriku. Wajah mereka tampak terkagum-kagum melihat koleksi lukisanku. Dan tiba-tiba saja mereka menginjak keramik yang belum sempat semen lagi. Wah, keramiknya rusak ya, Pak? Tanya salah satu dari mereka. Iya, belum sempat aku perbaiki, Pak. Mau beli lukisan yang mana ya? Mereka tampak bingung. Tolong! Suara siapa itu, Pak? Sial, itu pasti Jason. Suaranya terdengar sayup sampai ke kamar ini. Itu, ada yang minta tolong, kata lelaki kurus. Siapa ya? Aku pura-pura tidak tahu. Suaranya dari arah sini. Lelaki berambut keriting itu keluar dari kamar dan menunjuk ke dapur. Iya, benar dari dapur. Aku membenarkan. Saya sudah seminggu nggak di rumah, Pak. Ada urusan di luar kota. Jangan-jangan ada orang yang masuk, kata aku. Wajah mereka sama sekali tidak curiga. Coba kita cek, ajak lelaki kurus. Kami pun beranjak ke dapur. Sialnya, aku lupa menutup triplex itu dengan keramik. Suaranya dari bawah sini. Lelaki kurus menunjuk triplex itu. Ada ruang bawah tanah ya, Pak? Tanya lelaki keriting itu. Tampaknya dia mulai curiga. Ada, Pak. Coba kita cek yuk. 1 orang ikut sama saya ke dalam, ujarku. Aku membuka triplex itu. Lelaki kurus masuk bersamaku ke dalam lubang itu. Sesampainya di ruang bawah tanah, aku mengikutinya dari belakang. Tolong! Jason menangis sambil minta tolong. Ada anak kecil, Pak Eri. Saat lelaki kurus itu menoleh ke arahku, kuhantam dia dengan sebuah linggis. Seketika dia terkapar. Kedua matanya melotot, napasnya tercekak di tenggorokan. Dia sekarat. Tubuhnya bergerak-gerak seperti kecoa yang baru saja dibunuh. Tolong! Mendengar bunyi pukulan itu, Jason semakin berteriak. Aku tersenyum tipis sambil menyeka darah yang barusan muncrat ke dahiku. Aku mendongak ke atas tangga. Tinggal 1 orang lagi di sana. Kudengar dia memanggil-manggil temannya. Segera aku naik ke permukaan. Tolong, Mas, ada anak kecil di bawah. Tolong bantu kami, pintaku. Aku akan menjebaknya lagi. Dia pun buru-buru turun ke bawah. Aku sudah menunggunya dan siap menghantam kepalanya dengan linggis. Mana anak kecilnya? Tanya dia sambil menoleh ke arahku.
Sialnya, saat kuhantam dia dengan linggis, dia berhasil menghindar lalu menerjang tubuhku. Kami pun sama-sama terjungkal. Bangsat, apa-apaan ini? Taknya, sambil merangkul tubuhku dengan sangat kuat. Sementara itu, Jason terus berteriak minta tolong. Aku mengamuk. Tangan kananku menggapai-gapai linggis yang tergeletak tak jauh dariku. Dengan susah payah, aku berhasil meraih linggis itu. Lalu, dalam posisi terbaring, kwiting leher ke belakangnya. Tampak kesulitan dia bernafas. Mati kau! Teriakku sambil tertawa. Keringat membasahi wajahku. Sekuat tenaga ku capit leher belakangnya. Lalu dia menghantam telingaku dengan tinjunya. Seketika saja, telinga kananku berdengung. Dia berhasil melepas linggis itu. Beberapa kali lelaki itu menghantam wajahku dengan tinjunya. Kini linggis itu ada di tangannya. Saat dia akan menghantamku dengan ujung linggis, aku berhasil menghindar. Lalu kutendang perutnya. Lelaki itu terjungkal. Segera kuraih linggis dan menancapkan ujung linggis tepat di perutnya. Dia sekarat dan tewas seketika. Sementara temannya, dari tadi masih sekarat. Dia menatapku. Tubuhnya kaku seperti orang yang kena stroke. Aku jongkok dan menatap wajahnya yang seperti menahan sakit. Bibirnya bergetar. Aku tahu dia ingin mengucapkan sesuatu, tapi tidak bisa. Aku tidak mau membunuhnya. Biarkan dia merasakan sakitnya sekarat. Kita selamat, Jason. Ayah sudah membunuh mereka semua. Aku mengambil Jason yang meringkuk di sudut ruang sambil menangis. Ayo kita pindah ke kamar. Kutarik lengannya. Tapi, tampaknya anakku itu tidak bisa berdiri. Ia terlihat lemas dan pucat. Iya, dia belum makan dari kemarin. Tunggu di sini ya. Ayah mau carikan makan dulu buat kamu. Aku naik ke permukaan. Lubang itu kututup kembali dengan triplek dan kutindih dengan lemari, agar Jason tidak kabur. Aku akan masak mie instan buat Jason. Kasihan sekali anakku itu. Pasti dia sangat kelaparan. Oh ya, hari ini aku juga akan melukis. Ada 2 mayat baru yang bisa kujadikan model. Tampaknya karyaku sangat bagus. Bukankah selama ini karyaku memang selalu bagus? Menu pagi ini adalah mie instan dan telur mata sapi. Kuputar lagu Di Wajahmu Kulihat Bulan, karya Ismail Marzuki. Lagu itu mengingatkanku pada masa-masa indah bersama istri tercinta. Setelah semuanya matang, kubawa makanan itu ke ruang bawah tanah. Dengan hati-hati, aku menuruni tangga agar makanannya tidak tumpah. Saat hendak menyuapi Jason, tiba-tiba kudengar ada yang mengetuk pintu sambil memanggil namaku. Sialan, siapa lagi sih? Banyak sekali tamu pagi ini. Kuletakkan makanan di hadapan Jason yang masih meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya menggigil, wajahnya juga pucat. Kasihan sekali anakku itu. Segera aku naik ke permukaan. Dari balik jendela kulihat seorang lelaki berpakaian dinas. Mungkin saja dia petugas dari kecamatan. Sebisa mungkin kupasang wajah ramah, lalu kubuka pintu. Lelaki itu tersenyum ramah padaku. Dia mengenakan papan nama bertuliskan Asep. Segera aku sapa dia. Selamat pagi, Pak Asep. Ada perlu apa ya? Tanya aku sambil tersenyum. Dahinya seketika berkerut. Dia seperti melihat sesuatu yang aneh pada diriku. Di wajah Bapak ada darah tuh. Dia menunjuk wajahku. Oh, maaf Pak. Hari ini saya masak ayam. Tadi habis motong ayamnya. Aku mengusap wajahku dengan lengan baju. Oh begitu. Maaf mengganggu waktunya Pak Heri. Perkenalkan, saya Burhan. Kedatangan saya ke sini mau tanya soal rumah Bapak. Ujarnya. Tanya apa ya Pak? Rumah Bapak ada yang sewa ya? Kemarin sih ada. Tapi sekarang orang yang sewa rumah saya sudah pindah. Kenapa ya Pak? Tanyaku lagi. Jadi gini Pak Heri. Ada saudaraku yang mau sewa rumah Bapak. Kata lelaki itu. Begitu ya. Masuk aja dulu Pak, biar enak ngobrolnya. Aku mempersilahkannya duduk di atas sofa. Kira-kira mau sewa berapa lama Pak? Kurang lebih 1 tahun lah. Boleh Pak. Kira-kira kapan mau mulai sewanya? Tanya aku. Minggu depan. Saudaraku sudah berkeluarga dan punya anak 2.
Oh ya, harga sewanya berapa buat setahun, Pak? 15 juta aja, Pak. Jawabku. Baik, nanti akan saya infokan kembali ke saudara saya ya, Pak. Katanya. Iya, Pak. Sebentar ya. Aku mengambil secari kertas dan pulpen, lalu menuliskan nomor teleponku di kertas itu dan menyerahkannya. Ini nomor telepon saya, Pak. Hubungi saya saja ya, kataku. Baik, Pak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, katanya sambil beranjak keluar rumah. Aku mengantarnya sampai depan pintu. Sebelum dia pergi, lelaki itu sempat mengomentari mobil yang berparkir di halaman rumahku. Wah, Pak Heri, punya mobil berplat nomor Bandung ya? Ia memperhatikan mobil itu. Oh iya, itu baru saya beli beberapa minggu yang lalu dari orang Bandung. Keren mobilnya, Pak, katanya sambil menyalakan mesin motor. Aku hanya tersenyum. Kalau saja tadi dia berani macam-macam, pasti sudah kubunuh. Setelah itu aku kembali ke ruang bawah tanah. Sayangnya, Jason tidak mau makan. Tubuhnya semakin lemas. Aku khawatir dia sakit. Kamu sakit ya, nak? Aku menyentuh keningnya. Jason tidak menjawab. Kedua matanya menatapku. Tatapan itu kosong dan tajam seperti hendak membunuhku. Ayah bilang makan. Kalau kamu gak makan, nanti kamu mati. Aku menjejali mulutnya. Dia malah menangis. Karena tak tega, aku pun kembali melunak. Maafkan ayah ya, nak. Ayah gak mau kamu sakit, kataku sambil mengelus rambutnya. Dia tetap menangis. Oh, aku lupa. Lelaki yang barusan kuhantam kepalanya, apakah dia sudah mati? Aku cek lelaki yang terkapar di lantai. Tampaknya dia masih hidup. Dadanya naik turun. Dia masih sekarat. Ah, iya, aku punya ide. Selama ini aku hanya melukis orang yang sudah mati. Dan aku belum pernah melukis orang yang sedang sekarat. Ini akan menjadi pengalaman pertamaku. Kusandarkan lelaki itu pada dinding. Kedua matanya berkedip-kedip. Semoga saja dia nggak keburu mati. Perlahan aku mulai melukis wajahnya. Kepala lelaki itu miring seperti orang yang terkena penyakit stroke. Saat sedang melukis, tiba-tiba ada seseorang yang menghantam kepalaku dari belakang. Seketika aku terkapar di lantai. Sesaat sebelum tak sadarkan diri, kulihat Jason menaiki tangga. Sialan, ternyata dia hanya pura-pura lemas. Aku berhasil kabur dari Pak Heri. Untung saja pintu rumah tidak dikunci. Dengan sisa tenaga yang ada, aku lari ke perumahan warga untuk meminta tolong. Warga di sana tidak mau gegabah. Mereka langsung menelepon polisi. Sedangkan aku dibawa ke rumah sakit. Anehnya, menurut cerita warga di sekitar, saat polisi menyergap rumah Pak Heri, bajingan itu sudah tidak ada di rumah. Padahal, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau Pak Heri terkapar setelah kuhantam dengan benda keras. Aku menceritakan semua kejadian yang kulihat di rumah itu pada Pak Polisi. Dan mereka berhasil menemukan mayat-mayat manusia yang dikubur di bawah lantai dan halaman rumah. Sedangkan Pak Heri buron. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Rumah Pak Heri dibakar warga. Mereka geram dengan kasus pembunuhan sadis yang dilakukan Pak Heri. Ini rumah itu rata dengan tanah. Ruang bawah tanahnya masih ada. Kata warga, ruang bawah tanah itu menjadi sangat angker. Mereka sering mendengar cerita wanita dari lubang itu. Karena meresahkan, akhirnya lubang itu diuruk dengan tanah. Aku benar-benar tidak habis pikir, kemana larinya Pak Heri. Bertahun-tahun kasus ini masih menjadi misteri. Banyak yang berspekulasi kalau Pak Heri dibawa oleh makhluk halus ke alam jin. Aku pribadi tidak percaya dengan hal itu. Aku yakin sampai saat ini, Pak Heri masih hidup. Tapi di mana dia? Ingin sekali aku membunuhnya. Selama bertahun-tahun, aku berusaha mencari keberadaan bajingan itu dan sama sekali tidak membuahkan hasil. Di hari ulang tahunku yang ke-29, aku merayakannya dengan istri dan kedua anakku di rumah. Aku juga mengundang beberapa staf kantorku. Aku memang sekarang sudah berkeluarga dan menjadi pengusaha sukses. Tapi tetap saja, masih ada yang mengganjal dalam hidupku. Kejadian masa kecil yang mengerikan buatku resah. Mungkin kalau saja aku berhasil membunuh bajingan itu, hidupku akan tenang.
Ayo Pak, tiup lilinnya Pak, kata stafku sambil tersenyum ramah. Iya Pak, ayo tiup. Baca doa dulu ya. Istriku menyentuh pundakku. Lamunanku buyar, dan segera kutiup lilin kue ulang tahunku. Mereka pun bertepuk tangan. Istri dan anakku memelukku. Tak lama kemudian ada seseorang yang menekan bel pintu rumahku. Itu pasti teman-temanku yang terlambat datang. Namun dugaanku salah. Tak ada siapapun di sana. Aku hanya menemukan bingkisan segi empat seperti bingkai foto besar yang dibungkus menggunakan kertas koran. Langsung saja kubuka bingkisan itu. Ternyata itu adalah sebuah lukisan. Sosok dalam lukisan itu benar-benar membuatku terkejut. Lantaran ada diriku sendiri di lukisan itu yang sedang terikat di kursi sambil menangis. Juga ada jenazah ibu yang dibunuh. Dan ayah yang kepalanya bersandar di launan ibu. Aku ingat betul saat itu Pak Heri yang melukis kami. Siapa yang mengirim lukisan ini? Aku lari ke halaman rumah, mencari si pengirim lukisan. Namun, sama sekali tidak ada siapa-siapa di halaman rumahku. Kubuka pintu gerbang. Lagi-lagi di depan rumahku juga sepi. Aneh sekali. Kenapa ya? Tanya istriku. Dia juga ikut panik. Aku tidak menimpalinya dan langsung mengecek kembali lukisan itu. Tepat di bawah lukisan itu ada sebuah tulisan yang sangat kecil, tapi masih dapat kubaca. Yang bertuliskan, "Selamat ulang tahun anakku tercinta. Salam dari ayahmu, Heri." Bajingan itu ternyata masih hidup, dan selama ini dia mengintaiku.